Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ada permintaan atau request, Mas tolong bahas istilah keris alusan, istilah keris koden, dan istilah keris garap bener. Teman-teman sekalian, di depan saya ini ada contoh keris. Ketiga keris ini berbeda garapnya, berbeda era pembuatannya, berbeda secara bahannya. Saya akan ulas satu persatu. Namun teman-teman sekalian, untuk pemula, ini untuk pemula ya. Untuk pemula terkadang memang sangat sulit membedakan, sangat rumit untuk membedakan mana keris yang original buatan zaman era kerajaan, mana garap alus, dan mana keris koden. Namun yang paling sulit ditentukan adalah keris garap alus yang diproses, teman-teman. Diproses seperti tua. Bahkan seorang perkerisan pun, orang pakeris pun, pakeris lama pun kadang bisa juga terkecoh dengan keris alus, garap alus yang diproses sedemikian rupa mirip dengan keris original, teman-teman. Maka dari itu di sini yang paling penting untuk kita jadikan kunci sukses untuk memahami mana keris halus, garap halus, keris koden, dan keris original itu adalah pada jam terbangnya. Tidak cukup kita, teman-teman, untuk hanya bisa mempelajari keris itu hanya lewat literatur, misalkan lewat buku-buku. Namun interaksi langsung dengan para pakeris, dengan para empu itu penting sekali. Bertanya pun apalagi lewat online. Bertanya lewat online. Dengan kita mengirim foto, itu tidak akan ada habisnya. Bahkan sampai 3 tahun pun Anda akan terus mengirim foto, tetap bertanya terus selama 3 tahun, karena pembelajaran secara fisik, bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan seorang pakeris, dan mungkin ada komunitas di kota Anda, itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Jadi saya ulangi lagi, adalah jam terbang, skill, keterampilan, dan daya ingat itu melatih kepekaan kita untuk memahami sebilah keris, teman-teman. Kali ini saya memberikan contoh keris garap koden, keris garap halus, dan original buatan kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang keris garap koden. Ini biasa disebut istilah koden, itu istilah keris yang tingkat pembuatannya, kualitasnya itu paling rendah. Di pasaran kira-kira harga 300.000 lah udah dapat. Yang paling kanan ini adalah keris garap koden. Ya. Ukiran naga di sini sangat terlihat bahwa proses pembuatannya pun ini pakai grendo dan sentuhan dari cun bor kecil itu, teman-teman. Jadi ukirannya seperti itu. Akhirnya tingkat kehalusannya pun tidak ada gitu. Jadi semuanya kasar banget dan kelihatan tidak luas, teman-teman. Dari bahan pun kebanyakan dari kandungan nikelnya. Dan ini juga bisa jadi dari bahan plat, seperti plat tong itu dilebur ulang, dan besi-besi campuran, besi-besi biasa yang dilebur kembali jadinya seperti ini. Ini tekstur secara jelasnya, teman-teman. Coba Anda lihat bagaimana tekstur besinya. Secara tampilan pun sangat kasar, terlihat kasar. Dan ini yang dinamakan keris souvenir, ya.
Sebetulnya kalau ini mau dikoleksi pun ya tidak layak banget lah, tidak layak banget. Cuman kalau untuk souvenir tuh hadiah atau bagaimana ya cocok lah kayak gitu. Ini adalah keris koden teman-teman. Yang kedua adalah keris garap halus. Keris ini saya beli dengan harga 1.500.000 teman-teman. Dengan seorang empu Madura yang sangat bagus garapannya. Yang garapannya sangat mumpuni. Ini garap Madura, sangat bagus sekali. Jadi keris garap halus, diartikan keris garap halus itu adalah keris yang garapnya bagus dan dari bahan leburan ulang dari bahan-bahan lama. Ya, jadi semisal ada keris yang sudah keropos, sudah tidak layak untuk dikoleksi, misalkan patah bagian tengahnya misalkan, atau patah bagian peksinya, atau patah bagian sini, atau sudah terlalu korosi, sudah terlalu banyak, tampilannya pun tidak menarik, itu kadang dilebur ulang ya, disatukan dengan bahan-bahan keris-keris lainnya, keris original tapi sudah tidak layak untuk dikoleksi, dilebur ulang, akhirnya dibentuklah menyerupai mutran atau duplikat, menyerupai keris-keris lama dan garapannya pun bagus. Ini saya beli 1,5 juta teman-teman. Ini belinya 1,5 juta. Ini sudah lama saya beli, memang saya koleksi sendiri gitu. Bukan berarti keris halusan itu murah ya, bukan. Jadi mahal juga kalau garapnya bagus. Jadi saya ulangi lagi, keris garap halus adalah keris yang garapan baru ya, namun bahannya dari bahan bagus dan garapannya bagus. Secara keluasan itu juga bagus. Itu keris garap halus, teman-teman. Keris garap halus seperti ini, teman-teman, itu menjadi primadona atau bahan yang paling disukai oleh para pemproses. Sehingga jika diproses keris seperti ini, keris garap halus ini akan sangat menyerupai seperti keris-keris zaman-zaman dulu atau keris-keris sepuh, teman-teman. Inilah tantangan yang sebenarnya untuk penghobi baru atau orang awam yang baru mengetahui tentang keris. Bagaimana cara menentukan atau cara melihat antara keris baru dan keris lama, dan keris baru yang diproses menjadi keris lawas, teman-teman. Kecuali orang-orang yang jam terbangnya di dalam perkerisan sudah tinggi, jadi kepekaannya itu sudah sangat peka gitu. Jadi melihat keris yang tampak sepuh tapi garap halus, barangnya barang prosesan itu tahu. Namun kalau orang awam baru tahu tentang keris, saya pastikan dia akan terkecoh. 90% dia akan terkecoh. Seperti itu, teman-teman. Ini adalah keris garap halus ya, look 3. Terus yang paling kiri ini adalah keris sepuh. Keris sepuh. Ya, keris garap sepuh, ini keris Madura. Dilihat dari tekstur besi serta perawaannya, serta pada tekstur besinya, serta pada rancang bangunnya, maka bisa dipastikan ini adalah keris lawas. Mas, cara membedakannya bagaimana? Saya kembalikan lagi, itu ada pada insting, teman-teman, adalah kepekaan. Anda tidak akan bisa membedakan karena bahannya pun bahan lama gitu. Sulit untuk menjelaskan seperti ini sebetulnya, kecuali kalau keris-keris yang ada jalan seperti ini, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Mengetahui keris dari jalan tampak seperti ini, yang nyebrang ke picetan itu sangat tampak. Kalau keris yang berdapur lurus itu cukup sulit dideteksi.
kecuali dengan kepekaan dengan jam terbang, maka secara sendirinya naluri ini akan bisa menilai teman-teman bahwa keris itu ada keris sepuh. Ini adalah keris sepuh ya. Oke teman-teman, kesimpulannya keris koden adalah keris yang tingkat kualitasnya paling rendah, yaitu sebelah kanan ini. Keris garap halus adalah keris garap bagus yang dari bahan lama dan rancang bangunnya adalah keris itu sangat baik, rancang bangunnya sangat luas, garapannya itu yang dinamakan keris alusan. Keris sepuh adalah keris yang asli dari era-era kerajaan. Seperti contohnya adalah keris sepuh bertangguh Madura Koso seperti ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.